kebakaran itu bisa diminimalisir. Nah itu. Nah kemudian saya tidak sendiri ya, nanti ada Pak Odin, Pak juga dari wilayah Kopo. Karena saat ini Dinas Damkar itu dan penyelamatan itu dalam melayani pencegahan maupun penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan itu dibantu dengan 3 pos wilayah. Ada wilayah pusat, satu mako pusatnya. Panas, bahan bakar dan oksigen, ya itu disebut dengan api. Bahkan di istilah damkar itu dikenal lah yang namanya dengan segitiga api. Apa itu segitiga api? Jadi unsur-unsur pembentuk terjadinya api awal atau api mula. Jadi api itu akan muncul Pak bila ada ketiga unsur. Apa aja tadi? Oksigen, panas, dan bahan bakar. Jika ketiga unsur itu menyatu maka akan menimbulkan api. Tapi boleh disebut kebakaran, hanya api saja, api mula. Gitu ya, paham? Nah, berarti pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan supaya api itu padam? Bisa dengan cara menghilangkan salah satu unsur atau ketiga reaksi rantai itu. Yang pertama, boro-boro acungkan tangan ya, pang cepatnya. Itu yang pertama. Jika terjadi kebakaran yang diakibatkan karena gesekan, ya, buah-buah benda menghasilkan panas, itu terjadi kebakaran itu pada bahan-bahan pada benda terbakar itu digolongkan ke dalam kategori kelas kebakaran. Kelas A, betul. Tahu Pak? Jadi Pak? Simak baik-baik. Faktor penyebab kebakaran yang umumnya sering terjadi itu dibagi 3. Sebutkan ketiga-tiganya. Ya Pak. Ya. Manusia. Terus? Teknis. Terus? Alam. Wes. Edan lah apa-apa. Bisa nambah pertanyaan berarti. Tinggal apa pelatihan untuk antisipasi kebakaran kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Purwakarta. Kita diberikan teori dulu, setelah itu kita langsung akan praktek ke sebelah sana. Seru nggak? Seru banget guys, kayak kita jadi tahu-tahu nih pelajaran apa yang tadinya kita tahu menjadi tahu gitu. Yang Ada apa Pak Konil? Kita lagi pelatihan pemadam kebakaran. Di mana? Adalah kegiatan rutin setiap tahun. Di saat kita review APAR, kita sekarang pelatihan. Oke. Rumah tetangga barunya gitu. Kita jalan melaya tuh. Semuanya biar kelihatan. Akan menegaskan kembali terkait dengan apa yang disampaikan tadi, terkait dengan pados enggar rengse lagi bobo kan harus kerja kembali ke habitatnya masing-masing ya. Mohon izin, ini sudah semua ya. Ini saya punya korek, ya. Nyalakan korek. Ini kita kan karena tidak ada motor, jadi kita ilustrasikan saja. Nah, ada percikan api, hampir 90% terjadinya api itu diapakan? Dilempar, dibanting, kan? Kabur, kita juga jangan jauh. Nah, kita ini ada saran dan apa namanya tuh cara yang baik dan benar itu supaya bapak-bapak minimal tidak takut. Kita ilustrasikan ini tangki motor. Oke, coba Bapak masukkan korek tersebut pada dalam bensin. Tadi kan yang telah Pak Odin sampaikan, terjadinya api itu terdiri dari apa saja? Segitiga?
Sok pohon sih bapak. Panas, bahan bakar, dan oksigen. Apabila unsur tersebut sudah terjadi, akan terjadinya api. Kita lihat, bahan sudah ada? Ya. Terus panas sudah ada, ini gesekan, lalu tinggal menuju oksigen. Oke. Panas, yang dimaksud dengan unsur panas itu bukan api, tapi unsur panas itu bisa karena gesekan, karena matahari, Ya. percikan. Ini kami sarankan bapak-bapak tidak membanting motor tersebut, apalagi meninggalkan motor tersebut. Silakan masukkan. Betul. Oke. Apabila terjadi seperti ini, cukup saja menutupnya, jangan tangki tutup motor. Silakan bapak. Oke, kita lihat apakah meledak barang-barang. Buka kembali bapak. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya. Kira-kira apa yang dihilangkan unsur itunya? Oksigen. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa. Nah, tadi seperti itu bapak-bapak. Tiba-tiba bocor, lepas, sobek selangnya, tapi regulatornya itu yang otomatis ternyata rusak. Kan kalau yang otomatis itu biasanya ketika ada kebocoran dia nutup sendiri kan Pak ya? Ya kan namanya buatan manusia, pasti ayah rusak nanya. Kita aja ada sakitnya orang, apalagi benda. Ini kalau misalnya tiba-tiba sobek, terus ternyata regulatornya otomatisnya tidak jalan, gasnya masih tetap mengalir. Ketika ada panas dari kompor tadi nyamber ke selang. Bagaimana yang harus kita kerjakan? Memadamkannya. Kita ambil contoh. Itu bapak tarik. Tadi. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang pertama, misalkan ada kebocoran, contoh om bisa dibantu. Yang Ya, caranya mungkin bisa dengan cara Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, betul bapak, betul ada panas bapak Yud. Nah, kalau ini caranya yang baik dan benar itu cukup saja membuka regulator dari beli. Kalau misalkan bapak tidak ada handuk, 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim, apinya akan padam. Seperti itu. Ini sekali lagi tidak dicontohkan ya bapak-bapak, tidak dicontohkan sama sekali, tidak disarankan sama sekali, hanya untuk keberanian saja. Pilihnya coba padamkan, iya mah cuma ayah Surabaya sihir, sana cerita, aduh wantun cenang toh. Kalau ayah salah, pengitan jari bapak jadi sate, mohon bukan kageheng. Silahkan disalahkan. Nah, yang baik dan benarnya itu cukup saja dengan membuka regulator putar adik. Kalau yang tadi Pak Wajib sampaikan betul, itu misalkan kan selang regulatornya. Yang benar, yang baiknya itu cukup saja membukanya seperti ini Bapak. Jangan panik dan khawatir, cukup saja membukanya 3, 2, 1. Ini yang baik dan benar. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang ada satu lagi contohnya. Cara yang baik seperti itu dengan caranya akan disampaikan. Sok silakan. Khawatir cukup saja mengambil dengan handuk basah, ditutupi, ya, langsung dari belakang ditutupi, jangan ada celah udara. Mulai, adui, 3, 2, 1, tangkap sampai tertutup semua, tidak ada sama sekali celah udara. Oke, kita buka, adui. Nah, berarti ini sempurna. Gunakan. Oke, silakan siapa yang mau mencoba? Kita ilustrasikan biar sama-sama bisa juga. Jangan terlalu lama mengambil tindakannya. Jadi langsung cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Basahi terlebih dahulu. Nah, oke, silakan Pak. Dari belakang. Dari belakang langsung tutup. Cara rapat-rapat 3, 2, 1. Mencabut karena Bapak tenaga kanan keluar dan ditahan oleh tangan kiri. Seperti itu. Kalau misalkan di sini di bawah handle, saya yakin ini akan terbuka sampai lepas. Oke? Lalu
coba terlebih dahulu ke atas, pastikan apakah apar ini berfungsi atau tidak. Jangan langsung ke titik api, karena dikhawatirkan Bapak dengan yakin dengan PD-nya akan menyemprot dan ternyata apar ini tidak berfungsi. Kalau misalkan sudah berfungsi, silakan tepuk 1 kali, jos. Kalau misalkan kalau misalnya terlalu lama nanti radiasi apinya akan pada muka ataupun badan bapak. Jangan dilihat, terus saja. Oke. Tepuk tangan dong. Kalau misalkan sudah ada keluar asap putih, dipastikan api itu padam. Sekali lagi, kalau misalkan sudah keluar asap putih, ini kita ibaratkan di katel ya, di katel walaupun Pak Geni katelnya agak nuhun. Ya makan ibaratkan gitu. Nah, lindungi tangan. Leres Bapak. Nah, kalau misalkan ada api, jangan sekali-kali dilihat ditengok seperti ini. Dilihat ke wajah blow up Bapak Dilina gosong kita penginter. Nah, seperti itu. Tenang, pede, yakin api itu padam. Tahan Bapak. Yakin api itu padam. Nah, seperti itu. Oke. Ambil lagi. Silakan Bapak. Ambil lagi pelan-pelan. Tangannya tutup dulu. Hati-hati. Tangannya tutup. Tetap kita lindungi tangan, badan, dan wajah. 2, 3. Oke. Salah jangan enggak, Bapak? Coba deh, ayo. Awas, lindungin. Tangannya. Siap-siap. Buka, lindungin. 2, 3. Oke. Salah jangan, Bapak, enggak? berfungsi atau tidak ke atas karena tidak ada siapa-siapa. Nah, tadi yang saya sampaikan tidak ada. Ya, ayo Bapak yang mudah ini. Ayo yang mudah. Coba dulu aja. Oke, silakan Pak. Stop. 3, 2, 1. Stop. Oke. Bapak padam kan hiji di pengintan? Oh, padam. Oke. Tidak bisa ada tekanannya. Stop. Wah, mangga A, lajeng, candak. Stop, bagian A sudah mati, tinggal bagian satu lagi si A. Lari A, Dilina nambah ageng. Oh. Stop. Luar biasa. Ya A. Jadi oke, dari pinggir terlebih dahulu baru ke tengah. Jadi AA dari kanan, AA dari kiri. Jadi nanti semuanya di tengah-tengah. Oke? Bersedia? 3, 2, 1, go! Ayo, tim dapur, mantap. Anginnya awas ya. Ayo. Ayo. Bajang. Bajang. Eta masih aya kene dihandap punten. Ayo. Beak. Ayo, tanggung jawab. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oh, apa? Sampai mana lagi haji di latihan pemadam kebakaran? Oke, sekali lagi Bapak-Bapak terima kasih atas antusiasnya.